Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Hari ini kita akan melakukan setelan timing untuk oval pleasure langkah awal untuk poli bagian bawah ya. Kita putar sejajarkan sehingga bertemu sejajar dengan yang bak oli, berada di bak oli tanda cowakannya. Untuk poli keras bagian atas ya, ada cowakan ketemu sama cowakan ataupun tanda panah yang ada di cover bagian atas itu. Langsung aja untuk poli exhaust ataupun buang ada cowakan sejajar ketemu sama yang di cover bagian atas itu ada cowakan, udah kita kasih tanda sobat otomotif. Nah ini antara puli keras input sama output itu di tengah-tengah ada tandanya juga harus sejajar untuk garisnya. Langsung aja untuk baut pengencang setelan timing ya, tensioner di sini bautnya kita kendorkan dan menggunakan kunci L6 ya. Itu kita putar searah jarum jam supaya untuk timing bell bisa kendor dan bisa terlepas sobat otomotif. Tapi perlu kita ingatkan ya sobat otomotif, untuk sebelum mengambil timing bell, untuk sebelum melepaskan timing bell, tengah-tengah kita kasih baut seperti itu, gambar itu kita kasih baut. Nah ini timing bell yang akan kita lepaskan, tapi setengah timing bell itu dikasih baut agar tidak lari noken asnya itu nantinya input sama output tidak lari ataupun tidak bergeser sobat otomotif, fungsinya seperti itu. Langsung aja bisa sobat otomotif lihat ini bautnya. Nah di tengah-tengah ini kita kembalikan lagi ke cowakannya, tanda-tanda di sini intake, ini bagian intake harus sejajar sama yang di cover bagian atas, sedangkan noken as bagian exhaust itu bisa kita lihat sejajar sama di atas. Yang di bawah untuk poliker asnya ini ya, untuk poliker asnya itu kita ingatkan kembali nih harus sejajar sama bak oli ya, ada cowakan bak oli di situ harus sejajar sobat otomotif. Nih bisa sobat otomotif lihat ya, langsung aja. Nah ini tensioner yang sudah kita lepaskan ya. Nah, tensioner sudah kita kendorkan dan sudah kita lepaskan. Langsung aja untuk timing bell kita lepaskan juga. Ini timing bell kita singkirkan dulu. Oke ya, kita lakukan sedikit penjelasan di sini. Ini adalah namanya tensioner untuk mengencangkan dan mengendorkan daripada timing bell itu sendiri. Nah, di sini tensioner ini mempunyai tanda panah ya. Ini nanti pemasangannya harus berada di tengah-tengah cowakan itu tuh. Nah, sekali lagi tanda panah ini nih itu harus sejajar berada di tengah-tengah cowakan itu ya. Tensioner ini fungsinya untuk pan bell itu kekencangannya sampai segitu, untuk ukurannya udah diukur seperti itu. Nah ini ya menggunakan kunci L6 tadi ya, ini kita putar, kalau searah jarum jam itu mengencangkan, berlawanan jarum jam itu mengendorkan, gitu aja sobat otomotif. Oke ya, langsung aja kita melakukan pemasangan. Tapi perlu kita ingatkan ini nih, jangan sampai lupa ada namanya tonjolan ataupun cenolan di situ. Fungsinya untuk pemasangan ini harus berada di bracket ataupun di bagian blok mesin itu ada namanya bracket ataupun dudukannya lah sobat otomotif ya, di situ ya. Itu kita pasang di tengah-tengah, fungsinya agar nanti timing itu saat mesin itu hidup tidak bergeser ke kanan ataupun ke kiri ya, pada tempatnya, tetap anteng pada tempatnya. Itu aja sobat otomotif. Langsung aja kita pasang cekidot gaspol, langsung kita pasang. Setelah bracket itu terpasang sempurna ya, tonjolan kita masukkan ke dalam bracket sempurna. Nah kita pasang baut 13 nya, karena tensioner menggunakan baut 13 ini. Tapi untuk pemasangan baut ini jangan dikencangkan terlebih dahulu ya, kita pasang kencang tapi jangan terlalu kencang dahulu. Nih bracketnya pas sama tonjolan di tengah-tengah, itu fungsi agar tidak lari ke sono ke sini untuk tensionernya. Nah ini baut masih ada di atas ya, langsung aja nih baut masih di atas, teman-teman bisa lihat, masukkan timing bellnya. Nah di sini ada sedikit penjelasannya untuk timing bell itu sendiri. Untuk pemasangannya, kalau sobat otomotif beli yang baru itu ada part numbernya, juga ada tanda panahnya biasanya di situ. Itu tanda panahnya berfungsi untuk pemasangan nantinya. Untuk timing bell sendiri harus searah putaran mesin ataupun searah jarum jamnya. Untuk putaran mesin itu sendiri searah jarum jam. Nah karena mohon maaf di sini timingnya sudah nggak begitu kelihatan, gini menggunakan timing bell yang masih lama ya, tapi masih bisa digunakan. Ini
ada tanda panahnya di sini, tapi udah nggak begitu kelihatan, tapi masih ada sama-sama kelihatan. Ada juga part numbernya di situ masih kelihatan. Itu fungsinya untuk menandakan arah putaran, sehingga kalau arah putarannya benar, karena timing bell itu mempunyai serat dan arah putarannya benar, searah putaran jarum jam atau putaran mesin, itu akan memperpanjang usia daripada timing bell ya. Tapi andai kata itu putarannya atau tanda panahnya itu berlawanan dengan putaran mesin, akan memperpendek usia timing bell itu sendiri sobat otomotif. Di situ harus benar-benar dicatat dan diketahui sobat otomotif. Nih, kita pasang ada tanda samar-samarnya searah jarum jam, itu untuk tanda panahnya ada 3, itu berjejer di atas sama tengah sama bawah ya. Itu menandakan untuk arah putaran mesin ataupun arah putaran nanti timing bell itu akan berputar. Langsung aja kita masukkan, tapi terlebih dahulu ya, untuk gigi-gigi kita ingatkan, untuk gigi-gigi antara timing bell itu sendiri sama puli-puli namanya noken as, saker as juga harus benar-benar pada tempatnya, jangan sampai ada yang lari ataupun gigi itu tidak pada noknya ya. Kita ingatkan kembali. Oke sobat otomotif, nih yang sudah terpasang ya. Nah, kalau sudah terpasang ini, baut ini nantinya kita ambil ya, tapi kita lakukan penyetelan ini terlebih dahulu agar tidak lari yang di atas tadi. Kita putar berlawanan arah jarum jam menggunakan kunci L6. Kita putar berlawanan arah jarum jam supaya nanti mendapatkan titik untuk kekencangan itu, tanda panahnya itu yang di tensioner itu ya, tanda panahnya itu berada di tengah-tengah coakan. Itu menandakan kekencangan fan bell, kekuatannya fan bell untuk opal blazer sendiri maksimalnya ke situ, karena memang harus ada sepan juga, dan jangan terlalu kencang ataupun jangan terlalu kendor. Itu di situ untuk tanda panah itu fungsinya seperti itu. Nah, setelah itu kita kencangkan baut ini ya, baut pengikatnya 13, tapi jangan terlalu kencang. Nah, kita pastikan untuk timing bell itu masuk sempurna ya, nggak ada namanya gigi yang loncat ataupun tidak pada jalurnya, seperti itu. Tanda-tandanya juga masih intact, output intact juga masih, coak-coakan masih sejajar sama cover-cover ataupun tanda-tanda penanda lainnya. Ini yang di tengah juga masih ada, yang di bawah juga masih sejajar ya. Ini sudah sejajar. Untuk yang di tensioner pengencangan sudah sejajar. Ini yang di bawah, yang di puli keras bagian bawah ya, sejajar sama yang di blok oli di bagian bawahnya sobat otomotif. Nih masih sejajar. Oke, siap ya. Sampai sini masih bisa dipahami, sampai sini udah pada paham ya. Langsung aja kita lanjutkan. Ini masih kelihatan sejajar. Nah, setelah itu baut penahan yang kita pasang tadi, ini baut penahan yang kita pasang di antara puli noken as input sama output itu kita lepaskan ya. Kita akan buat seolah-olah mesin ini berputar ya. Seolah-olah mesin ini berputar, caranya kita akan putar 1 kali putaran penuh ya. Ini titiknya ataupun tanda-tandanya di sini, nanti juga berhentinya akan di sini juga. Kalau 1 putaran penuh dan fan bell ataupun timing itu tidak loncat, itu harusnya semuanya berada di posisi seperti semula 1 putaran penuh. Kita putar searah jarum jam menggunakan kunci shock 17 ya, kita putar, akan membuat seolah-olah mesin ini sudah bekerja. Nah, itu nanti fungsinya untuk melihat daripada tanda yang segitiga yang ada di tensioner itu apakah bergeser atau tidak. Itu yang perlu sobat otomotif ketahui. Apabila tandanya bergeser, berarti kekencangan timing ini belum sempurna. Tapi kalau tandanya itu tidak bergeser, berarti kekencangan timing ini sudah sempurna. Langsung aja sobat otomotif ya, menggunakan kunci shock 17 ya, 17 kita lakukan pemutaran searah jarum jam ataupun arah putaran mesin. Cekidot, gasken. Nah, kita putar-putar searah jarum jam ataupun searah putaran mesin, nantinya agar kita bisa melihat apakah ada timing ataupun tanda-tanda dari coakan-coakan itu yang lari, ataukah tanda segitiga yang berada di
tensioner itu akan lari. Kita lihat setelah kita lakukan 1 kali putaran penuh, putar-putar menggunakan kunci 17 ya, kunci shock di sini yang media kita gunakan, sobat otomotif. Masih kita putar-putar 1 putaran penuh ya, akan kita membuat seolah-olah mesin ini sudah bekerja ataupun sudah berputar, agar kita bisa mengetahui apakah timing itu lari ataukah tidak nantinya. Setelah kita putar, sebelum semuanya dipasang, pastikan kita cek. Cara-cara mengeceknya seperti itu sobat otomotif ya, paling gampang seperti itu. Nah, ini udah kita lakukan 1 kali putaran penuh ya. Nah, untuk tanda input ataupun tanda melakukan as in itu masih sejajar sama cover yang di atas, sobat otomotif bisa lihat. Tanda X itu juga ataupun buang juga masih sejajar sama yang di atas untuk melakukan as. Tanda yang di tanda panah itu, nih tanda panah, maaf kameranya mau berjelas lagi, itu masih juga berada di sejajar di tengah-tengah cowakan ini ya. Nah, untuk tanda yang di bawah, yang di puliker as bawah itu masih cowakannya sejajar sama yang berada di blok oli, masih sejajar ya, kelihatan sobat otomotif ya, bisa dilihat seperti itu ya, yang menandakan tanda timing bell udah sudah sempurna. Tinggal kita menggunakan kunci shock 13, kita kencangkan baut pengikat daripada tensioner untuk pengencang daripada timing bell itu sendiri. Langsung aja cekidot menggunakan kunci 13, kita putar sobat otomotif, kita kencangkan sempurna. Pasti harus benar-benar kencang, jangan sampai nanti setelah mesin hidup itu lari ataupun bergeser seperti itu sobat otomotif ya. Nah, tanda cowakan ini masih berada di tengah-tengah juga ya, berarti fix. Untuk tensioner ataupun untuk timing bell tidak bergeser, dan untuk tanda-tandanya masih dalam posisi sempurna ataupun masih pada posisi awal. Nih agak blur kameranya, mohon maaf, tapi itu bisa dilihat ada cowakan itu sejajar ya, yang di tengah antara puli keras intake sama puli keras output, masih semuanya masih dalam posisi sejajar. Nih untuk yang di bagian bawah di segitiga juga masih dalam posisi di tengah-tengah sobat otomotif ya, bisa lihat. Ini fungsinya untuk mengetahui kekencangan daripada timing bell itu sendiri. Apabila kita cek menggunakan tangan, nah kekencangannya juga sudah sempurna. Ini tidak terlalu kencang banget dan tidak terlalu kendor. Ini memang dari setelan daripada tensioner itu fungsinya seperti itu sobat otomotif ya, kecuali timingnya sudah kendor ataupun tensionernya sudah rusak dan lain sebagainya, yang harus kita perhatikan, harus kita ganti. Mungkin itu aja video dari saya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen agar bisa membuat video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam otomotif.